tapi para pekerja di sana nggak sepenuhnya sejahtera. Jadi di sana tuh mereka padahal nambang emas, tapi hanya untuk memperkaya para juragan-juragannya. Mereka para pekerja itu harus bekerja sepanjang hidupnya dengan penghasilan yang sedikit. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai salah satu kota yang ada di negara Peru yang bernama La Rinconada. Nah, alasan mengapa kita harus ngebahas tentang kota ini karena memang kota ini unik banget, geng. Dan kalian harus dengar tentang cerita dari kota La Rinconada ini karena kota ini dikatakan menjadi kota paling tinggi di dunia. Nah, tapi bukan itu yang menjadi fokus pembahasan kita. Ya, walaupun mungkin di bayangan kalian karena La Rinconada ini menjadi kota paling tinggi di dunia, udah pasti pemandangannya indah gitu ya, dan unik juga dibandingkan wilayah-wilayah Peru yang lain. Nah, tapi ada sesuatu yang bikin miris banget, yaitu tentang kualitas hidup penduduk di kota ini yang bisa dikatakan itu nggak terjamin sama sekali dan hampir mirip seperti yang terjadi di Kongo. Nah, mungkin kalian agak bingung nih, emang di Kongo tuh kayak gimana sih gitu kan? Apa yang terjadi di Kongo? Nah, mungkin buat kalian yang pengen tahu apa yang terjadi di Kongo, kalian bisa nonton video dari Kamar Jerry yang episode ini. Nah, di sana gue menjelaskan bagaimana mirisnya kehidupan di Kongo, yang mana tempat tersebut seharusnya ya menjadi tempat yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dan seharusnya penduduknya mendapatkan penghidupan yang layak, tapi justru sebaliknya, mereka hidup dengan kondisi yang mengkhawatirkan, harus bekerja sepanjang hari untuk menambang emas dan harus mempertaruhkan nyawa mereka demi mencari nafkah dan memperkaya orang-orang Eropa. Nah, hal ini mirip dengan yang terjadi di kota La Rinconada, yang mana di sana orang-orangnya itu tidak memiliki kehidupan yang layak, harus bekerja terus-menerus, dan yang paling parahnya adalah kota ini adalah kota yang terlupakan. Jadi pemerintah Peru sama sekali udah nggak pernah peduli dengan kota ini lagi. Bahkan sampai kota ini itu nggak punya hukum, geng. Jadi orang-orang bebas melakukan apapun di kota ini. Jadi tingkat kejahatannya juga cukup tinggi. Langsung aja kita bahas secara lengkap tentang kehidupan di kota La Rinconada ini di sisi lain. Kita langsung ke dalam pembahasan utamanya nih, geng, yaitu kehidupan pahit para pekerja tambang emas di kota La Rinconada. Oke, sebelumnya gue jelaskan sedikit nih tentang La Rinconada ini. La Rinconada ini adalah sebuah kota di negara Peru yang memiliki ketinggian sampai dengan 5.100 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan kota ini sebagai kota tertinggi di dunia. Secara geografis, La Rinconada ini masuk ke dalam distrik Ananea, Provinsi Antonio de Putiono, Departemen Puno, Peru, di mana kota tersebut dikelilingi oleh Gunung Ananea. Arti dari La Rinconada sendiri itu diambil dari bahasa Spanyol yang memiliki arti yang terpojok. Nah, di sini nih maknanya itu entah yang terpojokkan atau mungkin yang di pojok kali ya. Pokoknya antara dua itulah artinya. Terus, geng, meskipun menjadi kota tertinggi di dunia, La Rinconada ini juga memiliki penduduk yang antara tahun 2001 sampai 2009 diperkirakan hanya ada sebanyak 30.000 jiwa. Nah, jadi ibaratnya tuh ya, jumlah penduduknya nggak lebih banyak daripada jumlah penonton Bruno Mars kayaknya. 30.000 jiwa doang. Karena berada di posisi yang sangat tinggi, otomatis kadar oksigen di wilayah tersebut itu sangat sedikit. Jadi agak susah untuk bernafas. Dan pastinya di sana sangatlah dingin. Kalau misalkan kalian pernah mendaki gunung, ya pasti kalian tahu seberapa dinginnya di sana. Nah, kurang lebih seperti itulah kondisi dari La Rinconada ini. Si caminas demasiado rápido, uno se altera y empieza a faltar el aire, uno se empieza a marear. Esta ciudad es peligrosa por muchos aspectos, siendo el primero, por supuesto, la falta de aire. Nah, apalagi di sana, saking dinginnya, banyak tempat yang sampai tertutup es dan salju. Dan
Karena tempatnya berada di tempat yang paling tinggi, pasti keindahan alam di sana juga nggak perlu diragukan lagi. Benar-benar indah, benar-benar asri. Hanya saja kehidupannya nih yang bikin kita sedih. Nah terus, walaupun menjadi kota tertinggi di dunia, tapi kepopuleran dari La Rinconada itu nggak seperti pegunungan Himalaya. Atau untuk Peru sendiri itu nggak sepopuler ibu kotanya, yaitu ibu kota Lima. Nah tapi kalian harus tahu geng, di balik ketidakpopulernya kota ini, ternyata di kota ini tuh menyimpan kekayaan alam, terkhususnya emas. Dimana di La Rinconada itu banyak sekali ditemukan emas yang membuat orang-orang di sana itu bekerja untuk pertambangan emas, baik yang legal maupun yang ilegal. Apalagi ketika emas harganya melambung, banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong datang ke La Rinconada ini untuk mencari pekerjaan di sana. Jujur aja, ini gue nggak menemukan informasi lebih jelas kapan pertama kali emas di sana ditemukan. Tapi yang jelas, pada saat endapan emas di sana ditemukan, yang tadinya La Rinconada ini hanya sebuah kota kecil, tiba-tiba itu berubah menjadi sebuah kota yang padat dengan penduduk. Pertambangan emas pun dengan cepat diambil alih oleh sebuah perusahaan dan kemudian menawarkan pekerjaan untuk menambang emas itu kepada para penduduk yang ada di La Rinconada. Jadi mirisnya nih ya, yang seharusnya masyarakat La Rinconada itu bisa menambang sendiri, tetapi justru mereka sebagai warga masyarakat di sana harus bekerja kepada perusahaan swasta yang sudah menguasai tambang emas di daerah mereka. Ya lagi-lagi ya, namanya kekuasaan, udah pasti rakyat harus mengalah. A esto hay que sumarle el frío y también los ciertamente inmorales horarios de trabajo. La mayoría de las personas que laboran en las minerías. Di Peru sendiri geng, Peru ini adalah negara yang menjadi penghasil emas terbesar di negara Amerika Latin, di mana produksi tahunannya itu bisa mencapai 150 ton. Dan Peru menjadi produsen emas terbesar ke-6 di dunia. Bahkan dikatakan nih geng, kalau di wilayah Amazon Peru, itu banyak penambang emas ilegal yang melakukan penambangan di sungai-sungai. Nah jadi di Peru ini ada 2 penambangan emas geng. Yang satu di sebuah sungai, tepatnya di wilayah Amazon, dan yang satu lagi ya di La Rinconada ini yang berada di daerah pegunungan. Dan seperti yang kita tahu ya geng, semakin hari emas itu semakin diminati dan semakin dicari dan menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi simbol dari kekayaan. Jadi emas juga menjadi dasar perbandingan untuk nilai tukar mata uang yang ada di dunia. Nah oleh karena itu, semakin pentingnya emas, otomatis harganya pun semakin tinggi, sampai 5 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Karena nilainya yang semakin tinggi nih geng, akhirnya hal ini juga ikut mempengaruhi pesatnya pertumbuhan pertambangan yang ada di La Rinconada. Di sekeliling La Rinconada ini banyak banget pemukiman yang berisikan para penduduk yang bekerja di pertambangan emas tersebut. Nah mereka ini harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang keras yang ada di kota ini, karena lokasinya itu berada di pegunungan yang membuat kadar oksigen di La Rinconada ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kota-kota lain. Semakin padat penduduknya, ya makin sesak lah di sana. Dan kebayang tuh geng, ketika mereka melakukan pekerjaan pertambangan kan itu berat banget, tetapi sekaligus mereka kesulitan bernafas. Yang mana jika mereka melakukan pekerjaan yang berat, udah pasti bakal cepat lelah. Nah untuk bekerja di pertambangan ini itu nggak bisa sembarangan orang geng, karena syaratnya harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan nggak gampang lelah. Apalagi kalau pertambangan tersebut ada di sebuah kota yang menjadi kota tertinggi di dunia kayak gini, udah pasti bakal struggle banget. Dan memang terbukti banyak yang pingsan dan bahkan sampai meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Udah gitu, karena berada di pegunungan, medan yang harus dilalui oleh para pekerjanya juga nggak mudah, karena mereka harus melalui jalan yang mendaki lebih dari 30 menit setiap harinya. Dan sama halnya dengan di Kongo, meskipun mereka menambang emas yang sangat tinggi nilainya, tapi para pekerja di sana nggak sepenuhnya sejahtera. Jadi di sana tuh mereka padahal nambang emas, tapi hanya untuk memperkaya para juragan-juragannya. Mereka para pekerja itu harus bekerja sepanjang hidupnya dengan penghasilan yang sedikit. Dan menurut media DW, para pekerja di sana itu bekerja dengan sistem yang disebut dengan sistem Chacoreo, di mana dikatakan sistem ini mengharuskan mereka bekerja selama 30 hari berturut-turut tanpa henti. Dan yang lebih parahnya lagi, biasanya mereka juga bakal bekerja untuk kontraktor tanpa menerima upah sepeser pun. Bayangin tuh geng, kerja selama sebulan penuh tapi lo nggak dikasih bayaran atas kerjaan lo tersebut. Y existe un sistema en el cual trabajan de 35 a 40 días sin ningún tipo de paga y luego se les da una semana para ellos. Tapi walaupun begitu, tetap banyak orang yang tertarik untuk bekerja di sana meskipun gak dibayar. Pasti kalian bingung nih, kok bisa? Kan gak dibayar. Kenapa demikian? Dikatakan kalau mereka ini dijanjikan ketika hari kerja mereka sudah mencapai 31 hari, maka mereka diperbolehkan untuk bisa menyimpan emas-emas tersebut yang berhasil mereka temukan di pertambangan. Ya akhirnya dengan janji seperti itu, siapa yang gak tertarik geng? Logikanya pasti kalau mereka berhasil mendapatkan emas, ya hasilnya jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan mereka ketika
ketika mereka bekerja untuk perusahaan tersebut. Tapi ada masalahnya. Masalahnya itu adalah mereka itu nggak selalu bisa mendapatkan emas, geng. Karena para pekerja tersebut biasanya dikirim ke lokasi-lokasi pertambangan yang nggak ada apa-apa. Jadi ya ujung-ujungnya mereka nggak bisa dapat apa-apa setelah 31 hari menambang untuk si perusahaan. Jadi saking liciknya perusahaan tersebut. Dan sama seperti pertambangan-pertambangan di wilayah lain, pastinya kondisi lingkungan yang berada di sekitar lokasi pertambangan tersebut itu sangat berpolusi, geng, dan sangat berbahaya bagi para pekerja serta penduduk yang ada di sana. Dan yang lebih bikin mirisnya adalah mereka ini bekerja tanpa pakai alat perlindungan yang memadai. Jadi nggak ada pakaian kerja yang memadai, sehingga para pekerja di sana harus dengan ikhlas menerima kondisi tubuh mereka itu bakal terkena bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, terus ada sianida yang kalau mereka sering terpapar oleh merkuri dan sianida ini maka bakal menjadi penyakit bagi tubuh mereka. Nah, tapi mau gimana lagi, geng? Itu adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa mereka dapatkan di sana. Karena memang sumber perekonomian di kota Larinconada ini hanya bergantung pada pertambangan emas. Nah, tapi tetap aja ya, setiap orang yang menambang emas di sana itu bukan berarti mereka bakal jadi kaya. Mereka hanya akan memperkaya perusahaan. Dan meskipun kota tersebut adalah kota penghasil emas, tapi emas yang ada di sana yang ditambang secara terus-menerus pasti bakal habis juga. Ya, suatu hari nanti stoknya pasti bakal menipis, cepat atau lambat. Dan para pekerja ini pada akhirnya akan terancam gak bisa mendapatkan penghasilan sama sekali. El trabajo que hacemos recolectar mineral y el metal precioso que es el oro. Terus, geng, masih menurut laporan yang ditulis oleh media DW, pernah suatu hari para pekerja ini hanya bisa mendapatkan emas kurang dari 8 gram dari sebanyak 10 ton batu yang mereka ambil. Yang mana ini menunjukkan kalau persediaan emas di kota tersebut sudah semakin sedikit dan terus menipis setiap tahunnya. Belum lagi kalau harga emas tiba-tiba turun, ya hal ini bakal membuat penghasilan mereka yang sudah sedikit menjadi lebih sedikit lagi. Terus yang bikin mirisnya lagi nih, geng, ya, udah mereka bekerja nggak pakai alat pengaman yang bener, yang proper gitu. Udaranya juga kurang di sana, polusi. Nah, yang paling menyedihkannya lagi adalah kecelakaan kerja sering sekali dialami oleh para pekerja yang ada di pertambangan tersebut. Yang mana hal ini sebenarnya ya bisa dicegah gitu kalau aja mereka mendapatkan fasilitas keselamatan kerja yang layak dari perusahaan. Tapi menurut media National Geographic, kecelakaan kerja yang terjadi di Larinconada ini sudah menjadi hal yang umum, geng, saking seringnya. Jadi mereka udah biasa banget dengan kecelakaan kerja, bahkan sampai rekan kerjanya tewas. Dan gak cuma kecelakaan di tempat kerja, ternyata nyawa dari para pekerja juga terancam karena sering terjadi perkelahian antara penambang. Dan ada beberapa pekerja yang berhasil mendapatkan emas. Nah, mereka terkadang juga justru dirampok atau dihabisi nyawanya setelah menjual emas mereka. Padahal mereka ini sudah dijanjikan oleh perusahaan akan mendapatkan bonus-bonus. Salah satunya ya, kalau mereka udah sampai 31 hari kerja, mereka boleh menyimpan emas hasil tambang mereka sendiri. Nah, tapi kebanyakan dari mereka biasanya ketika akan mencapai 31 hari itu bakal dieksekusi. Nah, hal ini memang menjadi salah satu kekhawatiran, geng, karena banyak jasad dari para penambang ini berakhir ditinggalkan di terowongan tambang. Biasanya mereka habis dieksekusi langsung dibuang gitu, geng, atau dikubur di dalam pertambangan. Dan beberapa dari korban itu adalah perempuan serta remaja perempuan yang berasal dari kota-kota besar yang ada di Peru dan juga Bolivia. Yang lebih mirisnya lagi, geng, kebanyakan dari korban yang ada di pertambangan ini sebenarnya adalah para korban dari perdagangan manusia yang identitasnya itu udah disita. Mereka diberangkatkan dari banyak kota lalu diperkerjakan di sana di tempat-tempat yang nggak baik gitu. Salah satu contohnya nih ya, misalkan nih ada perempuan-perempuan yang diculik dari kota-kota lain lalu dibawa ke Larinconada ini. Nah, mereka ini biasanya bakal dijadikan pemuas nafsu orang-orang di tambang. Tapi ketika mereka udah kena penyakit, mereka udah nggak bisa lagi melayani gitu ya, mereka ini bakal dieksekusi. Dan biasanya ya jasad mereka akan dibuang ke lubang-lubang tambang. Terus, geng, kehidupan di Larinconada ini semakin diperparah dengan tidak terjaminnya fasilitas yang ada di sana. Dimana di sana itu nggak ada saluran pembuangan sama sekali, geng. Jadi sepanjang jalan menuju ke pertambangan banyak banget kantong plastik yang berisi sampah-sampah dari para penduduk yang ada di sana. Jadi kota ini ya memang alamnya indah tapi kotor, super kotor. Sampahnya juga banyak ditemukan di sekeliling tempat tinggal dari para pekerja. Yang kalau di sini mungkin kalian bisa membayangkan ya kayak hidup di tengah-tengah Bantar Gebang aja gitu. Dan kota
kota mereka yang seharusnya indah karena menjadi kota tertinggi di dunia itu harus dikelilingi oleh sampah-sampah tersebut. Jadi benar-benar seperti kota yang sudah dilupakan. Bisa kalian bayangin sendiri ya geng, baunya kayak gimana gitu di La Rinconada ini, dan bagaimana nggak sehatnya tinggal di kota ini. Udah banyak polusi gara-gara merkuri dan sianida, tempat tinggalnya dikelilingi banyak sampah, udah gitu oksigennya juga kurang. Terus geng, di tempat tinggal para pekerja itu mereka juga nggak ada listrik sama sekali. Nah setiap malam mereka itu harus menyalakan lilin, dan untuk air konsumsi atau minum mereka juga hanya mengandalkan satu-satunya sumber air minum yang berasal dari danau yang sudah tercemar oleh merkuri. Nah jadi kehidupan mereka benar-benar nggak terjamin mulai dari luar sampai dalam. Yang mereka minum pun itu racun gitu. Di sini kita tidak bisa melangkah lebih jauh, itu tidak aman. Tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi lampu. Dan fasilitas publik yang biasanya ada di kota-kota lainnya itu sama sekali nggak ada geng di kota ini. Kalian jangan berharap di sana itu bakal ada sekolah, rumah sakit, itu nggak ada. Jadi di sana itu memang seperti kota perbudakan. Udah mana lingkungannya kotor, nggak ada rumah sakit, gimana orang bisa hidup sehat? Jadi kebayang kalau ada orang yang tiba-tiba sakit harus dilarikan ke kota lain terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan penanganan. Ya atau mungkin hanya bisa pasrah meninggal dunia di kota La Rinconada tersebut. Nah makanya geng, nggak heran sebenarnya banyak dari para penduduk di sana yang sekaligus bekerja di pertambangan itu menderita penyakit paru-paru dan infeksi pernafasan. Bahkan dikatakan kalau harapan hidup penduduk di sana itu hanya sampai umur 30 sampai 35 tahun doang. Usia yang sebenarnya kalau di negara lain atau kota lain itu adalah usia produktif. Nah, orang-orang di La Rinconada justru di usia produktif tersebut udah harus meninggoy. Ya gara-gara terpapar polusi, harus minum air yang sudah tercemar dan lain-lain. Lalu geng, aktivitas pertambangan di sana juga ikut mencemari sebuah danau yang bernama Danau Titicaca atau Titicaca, yang mana hal tersebut sangat berdampak pada para nelayan yang dulunya bekerja mencari ikan di sana. Nah, semenjak adanya aktivitas penambangan, itu ikan-ikan di danau tersebut mati semua. Dan kalaupun ada yang hidup, itu ikannya udah nggak layak makan karena udah tercemar oleh limbah pertambangan tadi. Ini bener-bener hal yang kontradiktif geng, karena sebuah kota yang seharusnya indah tapi justru realitanya sangat berkebalikan dibanding dengan yang kita pikirkan, dikarenakan ulah dari perusahaan-perusahaan tambang tersebut yang mempekerjakan orang-orang di sana dengan tidak layak. Dan hal ini membuat La Rinconada mendapat julukan sebagai The Devil's Paradise, yang artinya surga bagi para iblis. Nah, jadi sebegitu buruknya kesan dari La Rinconada ini. Nah, sebenarnya ada perusahaan-perusahaan apa aja yang ada di sana, dan bagaimana bisa mereka berada di sana lalu mempekerjakan orang-orang di La Rinconada ini sebegitu semena-menanya. Nah, sekarang kita bahas perusahaan-perusahaan yang ada di La Rinconada. Jadi geng, menurut dari informasi National Geographic, di La Rinconada ini ada beberapa perusahaan yang mengklaim memiliki tambang emas di sekitar Gunung Ananea. Dan ada satu perusahaan yang memiliki kontrak terhadap sekitar 450 anggota perusahaan yang juga merupakan pemegang saham. Tapi geng, sebagian besar pertambangan yang beroperasi di sana itu dianggap nggak formal geng. Yang artinya, kondisi tenaga kerjanya, keselamatan dari tenaga kerja dan lingkungan yang ada di sana itu berada di bawah standar yang seharusnya. Tetapi keberadaan mereka tetap diberikan izin oleh pemerintah di sana untuk bisa terus beroperasi. Padahal mereka itu nggak memenuhi syarat. Ya salah satu contohnya nggak memberikan pakaian pengaman untuk para pekerja atau alat-alatnya yang udah jadul dan tidak terawat. Yang mana hal tersebut membahayakan para pekerja. Nah tapi tetap aja pemerintah di La Rinconada tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tetap memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan itu untuk beroperasi. Nah syaratnya gampang banget. Asalkan ketika perusahaan ini mendaftar, mereka itu mengiyakan semua program yang tujuannya untuk mematuhi standar yang lebih tinggi. Jadi ibaratnya ala kadarnya lah gitu geng. Dan sederhananya tuh gini, meskipun perusahaan pertambangan tersebut masih berada di bawah standar yang ditetapkan, tapi kalau mereka sudah daftar di dalam program tersebut, ya masih diperbolehkan oleh pemerintah. Yang penting tetap daftar. Ya mungkin pemerintah itu berharap dengan daftarnya mereka di dalam program tersebut, nanti suatu hari ya mereka bakal meningkatkan kualitas lingkungan yang ada di sana. Padahal aslinya sama sekali enggak. Dan di dalam hal ini seolah-olah kita bisa melihat ya, pemerintah Peru seperti nggak peduli atau angkat tangan dengan kondisi yang dialami oleh para pekerja yang ada di sana. Nah yang penting perusahaan tersebut tetap memberikan setoran kepada pemerintah dan mereka bakal bebas melakukan aktivitas penambangan yang ada di sana tanpa ada pengawasan dari pihak pemerintah. Jadi kalaupun perusahaan ini mempekerjakan para pekerjanya dengan semena-mena, maka pemerintah nggak peduli. Jadi dibiarin begitu aja geng. Lalu geng, menurut media DW, cuma ada satu perusahaan
perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah untuk bisa menambang di Larinconada ini, yaitu perusahaan yang bernama Corporación Ananea. Nah, perusahaan ini memiliki kantor pusat di daerah Jualica yang jaraknya sekitar 3 jam perjalanan dari lokasi pertambangan. Di saat itu, ketika media DW ingin mencoba menggali lebih dalam mengenai informasi terkait perusahaan tersebut, ternyata nggak ada satupun dari mereka yang bersedia untuk diwawancarai. Tapi ada seorang sekretaris yang nggak mau disebutkan namanya. Dia itu sempat mengatakan kalau ada sekitar 350 subkontraktor yang memasok emas ke perusahaan tersebut, yang mana para pekerja yang bekerja untuk mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan sistem chacoreo yang sebelumnya sempat gue jelaskan. Ada informasi yang mengatakan walaupun Peru termasuk ke dalam negara pengekspor emas, tapi nggak semua orang tahu bagaimana bisa emas itu ditambang dan ya berapa nyawa yang sudah dipertaruhkan. Dan hal itu disebabkan karena perusahaan-perusahaan yang ada di Larinconada itu menutupi rapat-rapat bagaimana proses penambangan yang dilakukan oleh para pekerja yang ada di sana, yang semuanya bisa dikatakan tidak memenuhi standar sama sekali, yang mana pastinya banyak pelanggaran hak asasi manusia serta aktivitas ilegal di pertambangan yang sangat merusak bagi lingkungan dan sosial ini. Nah, tapi sebenarnya isu seperti ini sudah banyak diketahui oleh khalayak ramai, geng, tapi tetap aja nggak menghentikan perbudakan yang terjadi di sana. Jadi tetap berlanjut, dan malah justru negara-negara seperti Amerika, Swiss, dan banyak negara Eropa lain masih membeli emas dari Larinconada ini. Padahal mereka tahu kondisi di sana itu sangat memprihatinkan. Emas-emas yang dibeli itu dihasilkan dari nyawa-nyawa para pekerja. Ini merupakan sebuah kejahatan, geng, dan kejahatan seperti ini nggak cuma terjadi di lokasi pertambangan aja, tapi juga di seluruh wilayah yang ada di Larinconada. Hal itu disebabkan karena ternyata di Larinconada ini nggak ada hukum yang berlaku, geng, termasuk dengan hukum yang ada di negara Peru itu nggak berlaku di Larinconada. La altitud, el frío, lo que haga falta. El riesgo que hay aquí también, no por el tipo de crimen, de delincuencia que hay, todo por el dinero. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, ini maksudnya gimana? Masa iya ada kota yang nggak ada hukumnya? Emang nggak ada polisi di sana? Emang di sana tuh nggak ada orang yang ketika ngabisin nyawa orang lain terus masuk ke pengadilan? Nah, sekarang gue bahas nih, geng, tidak berlakunya hukum negara di Larinconada. Setelah semua yang gue sebutkan tadi mengenai bagaimana buruknya kehidupan para pekerja tambang yang ada di sana, itu ternyata masih belum cukup, geng. Karena ternyata di Larinconada ini ada hal yang cukup mengejutkan, yaitu daerah ini tidak memiliki hukum, sehingga orang di sana dengan bebas melakukan tindakan kriminal atau kejahatan dan gak bakal ditangkap oleh polisi atau gak bakal kena hukuman. Dikatakan juga kalau para penambang atau pekerja yang ada di sana bisa saling mencuri satu sama lain atau mungkin bisa saling menghabisi nyawa satu sama lain. Ya kondisinya karena mereka juga yang serba kekurangan, jadinya mereka bisa melakukan hal-hal keji ke sesama pekerja. Apalagi buat yang kepepet lagi butuh duit atau butuh ya dana untuk sesuatu gitu ya, itu pasti bakal berani melakukan tindakan kriminal kejahatan dan biasanya nggak bakal ditangkap. Terus juga dikatakan kalau di sana senjata api itu diperjualbelikan secara bebas di seluruh kota. Ya namanya juga nggak ada hukum. Dan ada salah satu polisi yang berhasil diwawancarai oleh media DW yang bernama Jorge Pinto yang mengatakan alih-alih menegakkan hukum dan ketertiban di Larinconada, kehidupan malam di sana itu sangat erat kaitannya dengan penggunaan alkohol dan industri prostitusi yang marak tersebar di mana-mana. Dan saking seringnya kejahatan yang terjadi di sana, para turis yang datang ke sana biasanya melihatnya secara langsung. Jadi bisa dikatakan setiap turis yang datang ke sana pasti bakal menyaksikan adanya tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Jadi para penduduk yang ada di sana itu seperti nggak takut sama sekali kalau ketahuan melakukan tindakan kejahatan. Ya karena mereka nggak bakal dihukum. Mereka tahu hukuman di sana nggak berlaku. Dan ada seorang konten kreator, geng, yang bernama Amar dan kameramennya yang bernama Cory yang memiliki channel YouTube Yes Theory yang pernah mengunjungi kota tersebut. Pada awalnya Amar ini mengatakan kalau penduduk yang dia temui itu ramah-ramah banget. Hanya saja dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah anomali di balik keramahan yang dia rasakan karena sering banget terjadi keributan di sana. Nah sehingga karena dia tahu kalau Larinconada ini adalah kota yang tidak aman, nah selama mereka berada di sana, mereka mendapatkan pengawasan dari pihak kepolisian. Dan ketika mereka berada di sana, ada salah satu warga yang berada di sana yang bercerita kalau beberapa minggu lalu sebelum tim YouTube Yes Theory ini datang, ada seorang pria yang ditembak hingga tewas di sana. Dan Cory di saat itu benar-benar kaget dengan pernyataan salah satu warga tersebut. Wow. When was the last time he saw someone die? 2 semanas. 2 semanas. In other streets, It's just Yes. yes.
Corey di saat itu bersama kameramennya juga mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan ketika mereka berada di sana karena dia sempat hampir dirampok oleh penduduk setempat. Wah, kebayang tuh penduduk yang mau ngerampok gitu. Bukan kayak kota-kota lain gitu ya, yang mana pelakunya itu kan melakukan perampokan secara diam-diam dan biasanya bukan penduduk, biasanya orang lain gitu yang datang ke daerah perampokan tersebut. Nah, tapi ini penduduk setempat yang melakukan perampokan dan sepanjang malam ketika itu mereka bisa mendengar suara tembakan serta teriakan. Dan ketika keesokan harinya mereka sempat mencoba merekam dari jendela kamar hotel dan mereka bisa melihat adanya 3 perkelahian sekaligus. Jadi sebrutal itu geng kondisi di sana. Semua dokumentasi mereka ketika berada di La Rinconada itu ada di salah satu YouTube channel mereka yang kalian bisa tonton sendiri lah. Ini gue kasih gambaran dan fotonya. Terus selain itu geng, banyak orang yang menjadi korban perdagangan orang yang dibawa ke La Rinconada ini. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, kalau ada di antara mereka yang merupakan para perempuan dan orang-orang yang masih di bawah umur. Menurut media Inside Crime, ada sebanyak 4.000 perempuan di bawah umur yang diduga menjadi korban eksploitasi di La Rinconada ini. Dan berdasarkan informasi dari media lokal Peru yang bernama La Repubblica, dikatakan kalau para perempuan di bawah umur tersebut dipaksa untuk menjadi wanita penghibur dengan cara mereka ini ditipu melalui iklan-iklan yang diposting oleh oknum-oknum yang memperdagangkan mereka. Nah, mereka ini terjebak gara-gara tergiur dengan pekerjaan yang menjanjikan tersebut. Mereka kemudian melamar kerja di sana. Nah, tapi ternyata setelah mereka diterima, mereka malah dipekerjakan sebagai wanita penghibur di bar-bar kota dan hanya dibayar dari penjualan bir di tempat tersebut. Nah, tapi yang mirisnya adalah mereka harus rela berhubungan badan dengan setiap pelanggan yang bersedia untuk membayar mereka. Dan dari pekerjaan tersebut, mereka hanya dibayar 1/4 dari yang dibayarkan oleh pelanggan. Terus geng, ada informasi dari Polisi Nasional Peru yang mengatakan kalau ada sekitar 50% perempuan di bawah umur yang ada di La Rinconada. Itu kebanyakan berasal dari negara Bolivia dan sisanya lagi adalah warga asli Peru. Sampai saat ini belum ada penanganan yang dilakukan baik oleh polisi maupun pemerintah. Jadi kesempatan para perempuan itu untuk selamat adalah dengan melarikan diri. Kalau mereka nggak melarikan diri, ya mereka selamanya bakal diperbudak di sana. Nah, itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai sebuah kota yang bernama La Rinconada, yang daerahnya itu benar-benar strategis banget dan bisa dikatakan indah banget. Bahkan tanah mereka mengandung emas. Nah, tapi sayangnya banyak perusahaan-perusahaan yang memonopoli tambang-tambang emas tersebut dan warga lokal itu hanya kebagian menjadi pekerja buruh kasarnya dan mereka sampai detik ini tetap miskin meskipun tanah mereka mengandung emas. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.